Iya, awak rasanya remuk kok digepuk wong sak-RT ya. Kental munjuk, boyok linu kabeh ya ampun. Dino ngadeg terus ke antri sembako. Jaluk tolong bos, pijeti bos. Yo, gak kuat ya san. Nah, iya, guna laris kok iso. Iya, rasanya sedino gak nyapa-nyapa iki, he. Tak nyapa-nyapa ora enek wong mlebu belas ya. Mosok belas kene wong ngisi bensin. Gak enek. Angger dhuwur polah sing ngisor ngene iki to, ndas saya pecah ngene iki to. Nah, sepi terus-terusan kok ngene iki terus piye? Heh. Sesuai kayak dieliminasi to. Lah anak bojoku. Heh. Mosok mulai dari nol iki duduk slogan. Doa ya. Ini kenyataan saiki wis terbukti iki lho. Doa wi berarti ya. Doa. Kenyataan ya. Kenyataan. Iya. Lah piye melak kerjaku piye? Bagian mijeti aku nek keselen ngene ya. Modelmu lho. Wah, wis rame ya. Saran Pertamina Pertamax ya, nyebelin. Sama, gue juga prihatin. Tadi saya ketemu Pak Menteri Bappenas, saya bilang, gimana Pak? Tahun-tahun permainan kayak begitu gimana? Jawabannya ya alhamdulillah kebongkar. Apapun yang terjadi kita bongkar. Ternyata gini rasanya. Hidup di negara yang kaya tapi sengsara. Negara yang katanya udah merdeka tapi masih dijajah sama bangsanya sendiri. Bayar pajak dikorupsi, bangun rumah digusur, beli bensin dioplos, bahkan mau lari ke luar negeri dibilangnya gak nasionalis. Konoha. Lawak. Gua kira bakal lawan PT Timah, rupanya lawan Timnas Pusat anjir. Wah ini gak logis cok, tiba-tiba friendly match lawan Timnas Indonesia anjir. What the hell man? Di sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara Pertamina United versus Timnas Indonesia guys. Dan untuk starting line up-nya itu udah keluar guys. Wah gini gila banget cok. Kesembilanan tim sudah menurunkan skuad terbaiknya ya guys ya. Kalian lihat buset dah pemain bintang semua ya. Pertamina United bermain dengan posisi 3-3-2 ya. Sementara pemain Timnas Indonesia bermain dengan posisi 3-2-3 ya. Dan ini tentunya menjadi pertandingan hidup dan mati ya guys ya. Walaupun sebenarnya gak bakal mati-mati ya. Karena wasitnya itu bukan baju kuning cuy, tapi baju merah. Ini yang ngoplos pusat bos. Pusat yang ngoplos. Kita nggak usah khawatir. Mereka udah tahu tekniknya. Ilmunya sudah di luar kepala bos. Jadi kita pengguna, customer, konsumen, udah pakai aja. Bodo amat. Rusak tuh mobil. Apalagi motor sekelas Honda Beat Karbu. Skala antri Pertamax gaya. Jadi deh. Udah biasa aja. Emang keadaannya kayak gini, mau gimana lagi? Berapa ratus triliun? 193 triliun per tahun. Lumayan ya. Mau ngantri lagi? Ngantri! Biar kelihatan keren, nggak pakai bensin subsidi. Korupsi Pertamina, Erick Thohir terdiam. Pak Erick kenapa dia membisu? Tanpa kata, tanpa suara. Apakah Pak Erick memang sudah mengetahui semuanya tentang korupsi ini? Jadi Pak Erick tidak bersuara karena takut ikut-ikut ke bawah? Saya sampai tidak bisa berkata-kata apa lagi kepada Pak Erick, saking keselnya saya sama Pak Erick ini. Ya udah, biar netizen saja yang bersuara kepada Pak Erick. Mundur kau kalau masih punya malu.
Thohir itu bukan orang baik, tapi pura-pura baik. Ingat itu. Mengingat besarnya korupsi tersebut, sebagai tanggung jawab moral mestinya Erik mundur. Berita korupsi sekarang jadi makanan sehari-hari. Lama-lama jadi normalisasi korupsi. Iya lagi, setiap hari ya kita mendengarkan berita korupsi. Kalau masih punya malu, menterinya ikut tanggung jawab. Masa sekelas menteri nggak tahu apa-apa selama 5 tahun? Iya juga ya. Masa sih Pak Erik nggak tahu apa-apa selama 5 tahun menjadi menteri? Ada korupsi, ada ini itu nggak tahu, ha? Atau pura-pura nggak tahu? Atau pura-pura bisu, Pak? Awas Min, nanti busernya marah. Iya ya, saya ini beberapa hari ini lagi diserang sama bujer-bujer karena selalu bersuara tentang korupsi pejabat, tentang pejabat-pejabat yang nggak baik. Ampun bujer, ampun bujer. Tolong supportnya saya ya, mulut netizen, agar saya selalu menyuarakan suara rakyat ini ya. Mohon tolong ya, udah ya, nanti takut bujer datang. Udah. Ide bisnis gila. Wah gila, modalnya gak seberapa, untungnya gak kira-kira. Sini gue ajarin caranya ngoplos. Aduh, bahannya tumpah-tumpah dikit gak apa-apa lah ya, namanya modal murah. Wah tapi gue kudu hati-hati sama yang lain nih. Cukup lu doang yang tahu ya, yang lain jangan. Kita cuma butuh satu komposisi, yaitu pewarna. Ini supaya kita bisa beda dari air biasa. Wajir, begitu ditetesin langsung berbeda bro. Kalian tahu nggak ini warnanya kayak apa? Bukan bang. Hehehe, siapa itu ngomong? Air biru, beli kagak pakai ngantri. Jujur yang beli rame banget, pasti untung kita. Pasti untung kan, yang beli kan banyak. Wah capek kerja ini yang bikin semangat. Waktunya kita ngitung untung. Waduh kok kurang ya? Kemana ini? Padahal kan jualannya laris manis. Aduh nggak apa-apa, rugi dikit dah. Yang penting bocil-bocil bisa beli air oplosan. Tegaskan bahwa tidak ada Pertamax oplosan. Gua tegasin juga, gua sudah boykot Pertamina. Kalian sudah boykot belum? Wah ini ada apa lagi nih? Tahu nggak kalian per hari ini BBM di Shell, Vivo dan juga BP harganya naik? Gua nggak tahu kenapa ini kayak asumsi gue ini kayak ada tekanan nih. Ini sekalian gua kasih tahu kalian kalau biasanya kalian pakai Pertamax, kalian di Shell belinya Super. Kalau misalnya di Vivo kalian belinya Revo 92. Atau di BP 92. Kalian bisa lihat sendiri, kalian juga bisa capture nih, kalian share juga ke keluarga kalian. Intinya kita bukan nggak sayang sama negara ini, tapi kita terlalu sering dikecewakan. Kita beli Pertamax tujuannya apa? Bukan karena oktannya aja, tapi kita kayak nggak mau nerima subsidi biar mereka lah yang kurang mampu mendapat subsidi. Bener nggak? Ternyata bertahun-tahun ini kita dibohongin, ya udah pindah aja ke yang sebelah. Gue juga per kemarin udah pakai Shell, gue nggak mau lagi ke Pertamina, dan kemarin gue ngisi pakai V-Power dan kendaraan gue mantep banget. Gue naik motor tarikannya lebih enteng, pokoknya mantep banget. By the way ini nggak ada endorse ya Dajjal, walaupun harga mereka naik, gue nggak mau pakai Pertamina lagi. Setuju nggak? Ngisi Pertamina dulu guys, Pertamax, ngasih makan Parifasiaan dan kawan-kawan. Tapi tau gak sih sebenarnya apa yang bikin kesel ya? Apa yang bikin kesel dari kasus korupsinya Pertamina ini? Karena apa? Kayak contoh saya dan mungkin banyak orang tuh ya, kita tuh ngerasa yaudah nggak apa-apa, kita nggak usah pakai barcode subsidi apa segala macam tuh biar dapat Pertalite, karena kita ngerasa yaudah mungkin kita bukan orang yang berhak untuk menggunakan subsidi negara gitu ya kan ya. Jadi kita pakai Pertamax lah walaupun harganya jauh selisihnya gitu. Dan pas kita tahu ternyata yang selama ini kita isi itu Pertalite gitu kan, apa-apaan maksudnya. Jadi itu yang bikin kesel gitu. Kita sebagai masyarakat yang sebenarnya juga udah mencoba mengalah gitu ya kan ya, memberikan hak yang semestinya kepada yang memang membutuhkan, yaitu adalah penerima subsidi gitu ya kan ya. Kita udah capek-capek nih, oke lah kita nggak usah pakai BBM yang bersubsidi. Ternyata duit subsidinya dikorupsi. Gila tuh emang. Duh. Bang, kalau Shell di mana bang? Oh, saya di depan. Shell di depan? Iya, di depan. Oh iya. Depan belakang pas itu, ah. Oke. Makasih ya. Ya. Ternyata pom bensin nggak ada di sini, jauh. Masih bensin ya aku nih. Di mana sih pom bensin? Shell di depan ya? Si Shell ini deh. Ini ada cerita lucu nih. Bentar, kita baca dulu beritanya. Seyo, nyesek betul selama ini kita beli Pertamax 12-14 ribu, isinya malah Pertalite yang dioplos. Jadi, ini aku kurang ngerti ya, aku nggak tahu. Ini ada kaitannya apa enggak, aku kurang ngerti. Aku cuma mau cerita aja. Jadi ketika aku buka Pertashop
di awal tahun pertama Pertashop itu ada sempet kejadian lucu sih. Jadi biasanya itu mungkin seminggu itu 2-3 kali pengiriman ya kan. Maksudnya truk tuh datang tuh buat ngisi tangki kita ya kan. Nah di hari itu pagi tuh kita ngisi tuh 2000 liter serot itu kan. Terus siangnya atau sorenya tiba-tiba ada komplain dari customer, Mas ini kok Pertamaxnya warnanya hijau. Terus kita cek tuh, kita keluarin dari nozzle langsung seret gitu. Wih iya nih warnanya kok hijau, kayak cenderung ke warna hijau gitu. Dan ini baru pertama kali setelah beberapa kali pengiriman. Dan kita tahu Pertamax itu warnanya biru, ya betul sekali. Nah di situ bingung dong, kita tanyain tuh ke Pertamina. Halo ini apakah benar seperti ini ya Pertamax itu kok saya dapatnya warnanya cenderung hijau gitu. Dan kalian tahu lah ya, aku Pertamina tuh menjawabnya tuh dengan sangat-sangat pinter gitu lah, dengan bahasa bahasa apa sih namanya, bahasa formalnya itulah. Mereka bilang tuh dengan gampangnya kalau ini adalah Pertamax yang quality controlnya tuh di warna itu gitu. Kebetulan tuh di pengiriman itu warnanya memang cenderung kayak gitu. Tapi kalau memang quality controlnya itu bisa beda-beda, kenapa ini baru sekali? Dan bahkan sampai detik ini kejadian itu hanya sekali itu. Aku nggak tahu ya di Pertashop lain atau di SPBU lain tuh pernah kayak gitu apa enggak. Tapi aku sekali itu gitu, setelah 3 tahunan berjalan itu hanya sekali itu tiba-tiba dapat hijau gitu warnanya. Dan ya kalian tahu lah aku pemikiranku tuh arah kemana gitu. Kalau mereka sih bilang itu QC-nya mereka di hari itu adalah warnanya memang cenderung hijau. Tapi apakah memang ternyata dioplos atau seperti apa sesuai berita ini? Cuman anjing lah emang Pertamina. Kabar mengejutkan datang dari Indonesia. Baru-baru ini Indonesia menggeparkan dunia maya dengan munculnya tim atau persatuan pendatang baru, yaitu Liga Korupsi Indonesia. Berikut daftar klasemen sementara Liga Korupsi Indonesia. Posisi pertama diduduki oleh Pertamina FC dengan poin 968,5 triliun. Posisi kedua ada PT Timah FC dengan 300 triliun dan ketiga ada BLBI dengan poin 138 triliun. Demikian daftar klasemen sementara Liga Korupsi Indonesia. Apakah bakalan ada update selanjutnya atau pendatang baru lagi? Kita nantikan saja di Indonesia Darurat Tikus. Pada marah banget ya sama Dirut ngoplos ya. Gue ngerti sih kenapa orang-orang pada marah, tapi di lain sisi gue kayaknya juga ngerti di posisinya si Dirut ini nih. Jadi gue jelasin ada beberapa poin kemarahan yang gue lihat. Salah satunya yang pengen gue bahas adalah gaji udah miliaran tapi kenapa masih ngoplos bensin? Emang nyebelin dan bangsat banget emang nih orang nih ya. Tapi kayaknya gue kalau di posisi dia, gue bakal ngelakuin hal yang sama nih kayaknya. Pada dasarnya semua manusia itu kan pengen sesuatu yang lebih kan. Bukan cuma karena pengen uangnya doang nih, tapi karena pengen punya kekuasaan lebih. Kalau uangnya makin banyak kan kekuasaannya juga makin luas tuh. Jadi semua orang bisa nurut. Yang gak nurut tinggal gue siram pakai duit. Makanya gue gak pernah percaya sama orang-orang yang mau jadi pejabat terus janjinya saya tidak akan korupsi atau saya akan memberantas korupsi. Janji begitu mah kalau kata Adriano Colby harus dibuktiin. Dan gue sepakat banget. Lu pada nih dikasih uang 500 juta yang bukan hak lu, itu lu ambil gak? Mungkin mulut lu enteng banget tinggal jawab enggak bakal gitu. Tapi kalau angkanya miliaran atau bahkan ratusan miliar gimana? Apa gak geter tuh paha lu? Tapi jangan salah sangka ya, gue gak ngebelain si anjing ini nih. Pokoknya gue cuma mikir kalau gue di posisi dia, gue bakal lurus-lurus aja dan gak korupsi gak ya? Ya pasti korupsi lah gue. Dan gak nanggung-nanggung pasti korupnya. Biar kalau ketangkep di penjaranya masih bisa enak, masih bisa pasang AC, masih bisa keluar-keluar, masih bisa panggil Elvi. Om, saya minta tolong mobil dimodif biar nggak pakai Pertalite, nggak pakai Pertamax. Nggak bisa ini. Bisa. Bisa ya? Bisa. Bisain dulu ya. Ya. Itu kenapa pakai oksigen terus baknya kemana nih? Bak belakangnya nih. Tapi kan bisa jalan. Nggak pakai oksigen juga maksud saya. Udah balikin tadi baknya, pakai bak. yang penting baknya iya, ya. Baknya dipakai yang belakang. Oh. Tuh. Pakai Pertalite. Masuk akal sih, masuk akal.
Ahok siap buka-bukaan nih soal Pertamina kalau dipanggil Kejagung. Ini bisa jadi bom besar atau bahkan dia bisa ikut berperan. Ya teman-teman, mantan komisaris utama Pertamina, beliau itu bilang kalau dia siap banget nih kasih keterangan ke Kejaksaan Agung soal kasus yang melibatkan Pertamina. Dia nggak bakal nutup-nutupin apa yang dia tahu selama menjabat. Bahkan beliau itu siap kasih notulen rapat dan rekaman buat bukti kuatnya. Itu semua punya rekaman. Dan bahkan setiap selesai rapat, saya pasti ada notulen. Dan ini semua lengkap. Rekaman maupun catatan. Menurut Pak Ahok sendiri, sistem di Pertamina itu sangat kompleks, teman-teman. Keputusan besar kayak pergantian direksi bukan cuma ada di tangannya sebagai komisaris utama. Yang bikin menarik lagi, Pak Ahok ini bilang dia punya catatan nih soal perubahan yang dia minta, tapi nggak dijalankan direksi. Artinya, ada banyak hal yang sebenarnya udah dia soroti tapi tetap jalan di tempat. Dan kalau Kejagung mau tahu lebih dalam, Ahok katanya siap buat bongkar semuanya. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat itu mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra, ada dikasih jabatan, wewenang. Pertanyaannya teman-teman, kalau semua data ini beneran dibeberkan dan semua valid dan fakta, bakal ada dampak besar pastinya buat Pertamina. Mulai dari kerugian yang pasti meningkat, jumlah tersangka juga pasti bertambah, dan siapa yang bakal kena imbasnya. Kalian gimana? Coba deh share pendapat drop komen teman-teman. Gara-gara kasus oplosan, katanya Shell sekarang lebih rame daripada Pertamina yang jadi sepi kayak gini. Hah? Setelah kasusnya viral, katanya Shell sekarang jadi rame dan Pertamina jadi sepi. Apa iya? Makanya hari ini kita akan coba ya guys. Oke, di kali ini kita akan menghampiri Shell dulu ya guys. Bisa kalian lihat dari kejauhan, ini sudah rame guys. Padahal Shell yang di sini tuh nggak pernah serame ini guys. Gila, ini kalian lihat dah. Mobilnya sampai antri gini. Wow. Well, tapi masih belum serame yang gue expect ya, karena ini masih jam siang-siang gitu. Nggak tahu ya, pom bensin bisa rame. Oke, next adalah Shell di tempat lain. Kita bisa lihat di sini lah, di sini mah biasa aja guys ya. Gua nggak tahu deh, gua netral di sini. Gua hanya bener-bener bandingin. Ini adalah sebuah eksperimen kenapa bisa sepi. Oke, di kali ini kita akan melihat Pertamina. Di sini adalah tempat yang biasanya macet dan rame guys. Biasanya sampai ngantri. Tapi kalian lihat itu kosong. Wow. Oke, di next selanjutnya adalah lokasi Pertamina lainnya. Kalian bisa lihat ini guys, cuma satu mobil guys yang isi. Oh tuh ada dua guys. Oke, next ke Pertamina lagi. Kita lihat 1, 2, 3. Ada 3 dan 1 motor yang ngisi guys. Oke, lumayan. Aduh, tapi mau gimana pun gue tetap milih Shell sih guys. Karena ya kalian tahu sendiri lah, gue takut mesin gue kenapa-napa dah. Dan ini bisa dapat gini gratis. Gimana? Kalau menurut kalian akan tetap pindah Shell atau stay di Pertamina? Coba kalian komen sekarang juga di bawah. Bos, itu kenapa pertama dicatur Pertalite bos? Apa itu gak bahaya bos? Ah, lu mau cepet tega. Lu ikutin aja cara main gua. Sekarang lu edarin ini ke pasar. Kita lihat hasilnya kayak gimana. Oke, bos. Kan Bos, misi kita berhasil bos. Orang-orang pada ketipu. Kerja bagus. Kita lihat seberapa lama kita bertahan di bisnis ini. Ini harganya 10.000. Ini harganya 10.000. Ini harganya 12.900. Ini harganya 12.900. Joh, lancang tenan. Jebule iki pertama iki tuku Pertalite sing ora ngantri ngono to, ha? Ternyata jebule iki tuku pertama didoli Pertalite bonusnya ora ngantri gur ngono kuwi tok. Ya. Piye ngene iki? Hah? Prak lancang ngono kuwi. Kok yo yaan men to? Dasku kopior ngene iki. Hah? Dasku kopior ngene iki, terus piye iki solusine? Solusine piye, geng? Hal sekecil itu aja saya ditipu.
Hal sekecil itu aja tidak mau jujur dengan rakyat. Jebule piye tuku Pertamax didoli Pertalite bonuse ora antri, regone kacek. Yo, kopi ora aku. Kalau itu beda lagi deh. Kalau itu beda lagi. Itu kan ada RON 90, RON 92, 95 sampai 98. Yang bagus-bagusnya nggak mungkin dicampur karena itu ada speknya kok. Nggak perlu khawatir. Pak, kata Dirjen Migas sudah Niat sayang mesin biar isi Pertamax, malah kena tipu. Niat sayang sama kamu biar jadi yang pertama, malah balik ke masa lalu. Bohong, penipu. Wow, sekarang mau ke toilet susah nih bang. Aduh. Bang, ini nggak dioplos kan bang? Nggak dioplos kan?